yaitu mempresentasikan dari praktikum kami tentang kesetaraan panas listrik. Saya sendiri Albert Yudi dan teman saya pertama kita akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan dari praktikum kami adalah memperagakan adanya hubungan energi listrik dengan energi panas dan menentukan angka kesetaraan joule dengan kalori. Setelah tujuan, dasar teori yang kami temukan yaitu hukum kekalahan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan, melainkan hanya dapat diubah dari bentuk lain ke bentuk yang lain. Misalnya, pada peristiwa gesekan energi mekanik berubah menjadi panas. Energi listrik dapat pula berubah menjadi panas dan sebaliknya, hingga dikenal dengan adanya kesetaraan antara panas dengan energi mekanik atau listrik. Energi listrik dapat berubah menjadi panas dengan cara mengalirkan arus listrik pada suatu kawat tahanan yang tercelup di dalam air yang berada dalam kalorimeter. Kedua, kawat tahanan pada hakikatnya ialah kawat konduktor yang mengandung banyak elektron bebas. Ketika dihubungkan dengan kawat, di sepanjang kawat tersebut akan muncul medan listrik yang mempercepat arah sesuai medan listrik. Yang ketiga, dengan pergerakan elektron serta tumbukannya dengan atom lain, maka perpindahan kinetik elektron ke energi vibrasi atom-atom. Pemindahan energi inilah yang menyebabkan kenaikan suhu, yaitu terjadi pemanasan pada kawat tahanan. Keempat, muatan listrik dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain karena adanya beda potensial. Kelima, jika di dalam suatu kawat pemanas dialirkan arus listrik I dengan beda potensial V selama waktu T, maka besar energi listrik seperti rumus di bawah, W sama dengan VI. Energi listrik tersebut berubah menjadi kalor dan diterima oleh kalorimeter yang berisi air dengan massa M, sehingga mengakibatkan kenaikan suhu dari T awal-awal, T mula, menjadi T akhir. Besar kalori tersebut seperti rumus Q sama dengan M plus H, TA min TM, M sama dengan M massa air kali kalori jenis air, H sama dengan massa kalorimeter kali C kalorimeter. Besar angka kesetaraan kalori mekanik yaitu E. E setara dengan kalorimeter per joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Alat-alat yang diperlukan. Yang pertama adalah kalorimeter dengan pemanas. Kedua ada termometer. Yang ketiga ada stopwatch. Yang keempat ada voltmeter serta ampermeter yang tergabung dalam satu mesin gitu, serta power supply-nya. Yang ketujuh ada pendingin, yang 8 ada pipet, serta alat-alat pendukung lain seperti kabel, terus ada gelas ukur dan timbangan digital. Selanjutnya kita masuk pada cara kerja. Cara kerja pada praktikum P7 ini yang pertama yaitu di mana kita harus menjepitkan jepit buaya itu kepada setiap masing-masing komponen yang ada di power supply, di mana garis yang berwarna hitam ini kita jepitkan untuk jepit buaya berwarna merah, di mana kita sudah lihat pada gambar, dan garis berwarna biru ini kita akan jepitkan pada jepit yang berwarna hitam, tapi kita belum menghubungkan langsung kepada kawat ini. Kita hanya untuk mengecek berapa ampermeter yang tertera dalam ini. Nah, setelah itu kita menghidupkan power supply, dan selanjutnya setelah kita menghidupkan, kita menggerak-gerakkan ini untuk mengetahui supaya ampermeter tersebut berada pada 2 ampere. Dan selanjutnya nomor 4 yaitu kita mematikan power supply lagi. Selanjutnya kita menimbang kalorimeter atau bejana kosong kepada timbangan digital ini supaya kita mengetahui berapa berat awal mula-mula. Selanjutnya kita mengisi gelas ukur sesuai dengan keinginan asisten dosen, berapa gram yang harus kita isi. Kita masukkan kepada kalorimeter atau bejana kosong tersebut. Selanjutnya setelah kalorimeter tersebut diisi oleh air, kita menaruh kalorimeter ini di tengah-tengah gelas plastik itu dan dikelilingi oleh es batu. Yang ke-8, kita mulai menyambungkan jepit buaya berwarna hitam ini kepada kawat di pinggir pengaduk ini. Dan setelah itu kita memasukkan termometernya di tengah-tengah ini. Nah, setelah itu kita menghidupkan power supply-nya. Nah, pada waktu kita sudah menghidupkan, kita akan mengetahui nilai voltmeter tersebut. Kita akan tunggu sampai stabil. Jika voltmeter tersebut sudah stabil, maka kita akan catat voltmeter tersebut dalam hasil percobaan kita.
Yang ke-11, setelah itu kita mengaduk secara rata. Yang berikutnya, pada saat kita mengaduk, kita harus menaruh termometer di tengah-tengah tersebut. Nah, setiap kenaikan 1 derajat kita akan stopwatch berapa waktu yang diperlukan. Berikutnya, nah setelah suhu yang dicapai sudah mencapai maksimum, kita mematikan power supply tersebut. Nah, kejadian ini akan diulang pada percobaan kedua. Tadi saya hanya membahas pada percobaan pertama, dan pada percobaan kedua cara kerjanya sama, hanya saja jumlah atau massa air yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil percobaan, di mana setelah kita mengukur suhu di udara, kita mendapatkan suhu udara 25 derajat Celcius. Dan massa kalorimeter atau bejana kosong tersebut setelah kita timbang hasilnya 52,72 gram. Dan jenis kalorimeter itu kita dapat 0,215 kalori per gram. Dan kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini dapat kita lihat pada hasil percobaan pertama, massa yang kita dapatkan yaitu 75 gram atau 0,075 kg setelah kita jadikan pada satuan internasional. Voltmeter yang kita dapat 8 volt. Setelah kita dapat 8 volt itu pada waktu voltmeter stabil. Nah, arus meternya 2 ampere. Kita memulai suhu awal yaitu pada 14 derajat dan mengakhirinya pada 36 derajat. Kita bisa lihat waktu yang kita dapat di sini. Setiap kenaikan 1 derajat kita akan mencatat waktunya. Halnya sama pula dengan percobaan kedua. Ya, kita masuk pada analisa data. Analisa data di sini pada suhu ruangan 25 derajat dengan kalori jenis air yang sudah kita tahu sebelumnya. Ya, data hasil pengukuran percobaan pertama dengan suhu udara 25 derajat Celcius, massa kalorimeter kosong 52,72 gram, jenis kalorimeter 0,215 kalor per gram derajat Celcius, kalori jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, dan massa air yang percobaan pertama sama dengan 75 gram. Voltmeternya menunjukkan 8 volt dan arus listrik 2 ampere. Berikut adalah hasil percobaan kami yang dimulai dari suhu air 14 derajat hingga 36 derajat. Ini ya tabelnya. Nah, berikut untuk mencari nilai A dan B untuk persamaan regresi. A di sini memiliki rumus jumlah X kuadrat dikali jumlah Y dikurangi jumlah X dikali jumlah X kali Y per jumlah percobaan dikali jumlah X kuadrat minus jumlah X di kuadrat. Yang A dapat memiliki hasil min 4,761. Dengan B menggunakan rumus jumlah percobaan dikali jumlah X kali Y min jumlah X dikali jumlah Y per jumlah percobaan dikali jumlah X kuadrat min jumlah X di kuadrat, dan memiliki hasil 24,424. Mencari nilai kesetaraan panas energi listrik dengan M sama dengan massa air kali kalor jenis air, mendapatkan 75 kalor per derajat Celcius, dan H massa kalor dengan kalor jenis mendapatkan 11,3348 kalor per derajat Celcius. Dengan E sama dengan harga mutlak M plus H per VIB dan mendapatkan hasil 0,221 kalor jenis per joule. Mencari persamaan garis dengan sumbu X yang tadi sudah dijelaskan di awal, TA min TM, dan sumbu Y-nya dapatkan dari waktu yaitu T sama dengan A plus B dikali TA min TM dan diganti dengan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A tadi min 4,761 plus B 24,424 dikali X. Mencari error dan akurasi. Error sama dengan harga mutlak E dikurangi E literatur per E literatur kali 100% dengan hasil 7,917%, dan akurasi sama dengan 100% kurangi error dan mendapatkan hasil 92,083% untuk percobaan bersama. Ini dia grafik untuk percobaan pertama. Kita lihat di sini perpindahan 1 derajat dan waktunya itu mendekati garis yang sempurna gitu. Jadi
percobaan kami itu mendekati sempurna. Data hasil pengukuran percobaan kedua hampir sama dengan percobaan pertama, namun perbedaannya dengan massa air hanya beda 145 gram dan voltmeter menunjukkan 8,5 volt. Berikut adalah tabel yang sama seperti percobaan pertama. Cara menghitungnya juga sama. Bisa kita lihat di sini untuk mencari nilai A dan B juga sama. Proses yang sama. Hanya nilai A dan B kita dapat berbeda. Selanjutnya juga untuk mencari nilai kesetaraan panas energi listrik juga sama, dan hanya membedakan nilai M dan nilai kita mendapat cara yang sama, yaitu MR-nya hanya berbeda di M air, C airnya sama, kita mendapatkan 145. Nanti kita masukkan ke sini dan kita mendapatkan hasil 0,212 kalori per joule. Untuk mencari persamaan garis juga sama. Rumusnya pun sama, berbeda caranya di A dan di B. Cari error dan akurasi, karena E literatur sudah ditetapkan dari awal, maka itu sama, hanya berubah di E atau kesetaraan panas energi listrik yang berubah menjadi 11,667% dengan akurasi 88,333%. Berikut adalah grafik percobaan 2 yang hampir sama di sini. Percobaan kami mendekati sempurna. Nah, berikut pembahasan yang akan kami jelaskan pada hasil percobaan kami, yaitu percobaan ini dilakukan dengan mengalirkan arus listrik pada suatu kawat yang tercelup air yang berada dalam kalorimeter. Pada percobaan pertama, suhu air mula-mula adalah 14 derajat Celcius dengan masanya 0,075 kg. Dan percobaan kedua, suhu mula-mulanya juga sama, hanya yang membedakan massa airnya yaitu 0,145 kg. Nah, dari data percobaan diperoleh grafik waktu atau T terhadap perubahan suhu. T tersebut sebagai sumbu Y. Itu merupakan variabel terikat. Sedangkan TM itu sebagai sumbu X, sebagai variabel bebas, dan kita dapatkan untuk massa air yang pertama yaitu 0,075 kg diperoleh persamaan garis yaitu T sama dengan min 4,761 ditambah 24,424 X. Sedangkan untuk massa air yang kedua yaitu 0,145 kg diperoleh dengan persamaan garis T sama dengan min 87,008. Pada perbandingan hasil percobaan dengan teori, yaitu angka kesetaraan joule dengan kalori pada percobaan pertama yaitu 0,221 kalori per joule, sedangkan pada percobaan kedua 0,212 kalori per joule. Dan jika dibandingkan dengan literatur yaitu hasilnya 0,24 kalori per joule. Dan kita dapatkan akurasi pada percobaan pertama yaitu kami mendapatkan akurasi yang cukup hampir sempurna yaitu 92,083%, sedangkan untuk data kedua yaitu 88,333%. Dan ini tadi yang teman saya sudah membahas grafik pada percobaan pertama dan pada percobaan 2. Dan sedangkan yang diminta di laporan praktikum yaitu kita harus menggabungkan percobaan pertama dan percobaan kedua, di mana kita dapatkan untuk percobaan pertama garis yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan min 4,761 tambah 24,424 X. Dan untuk yang kedua, untuk garis yang berwarna biru yaitu Y sama dengan min 87,008 ditambah 43,400 X, di mana sumbu X-nya kita sudah tahu yaitu A min TM, dan sumbu Y-nya kita dapatkan waktu yaitu second. Berikutnya hal yang mempengaruhi percobaan kita. Nah, adanya faktor error antara literatur dan hasil percobaan dikarenakan karena ketidakstabilan dalam mengaduk air dalam kalorimeter. Mungkin ya ada yang terlalu cepat atau mungkin ada terlalu lambat. Dan juga ada kalori yang lepas karena kalorimeter yang tidak terisolasi. Dan selanjutnya kesimpulan yang dapat kami tangkap dari kedua percobaan kami yaitu hubungan antara energi panas dengan energi listrik ditandai dengan adanya kenaikan suhu atau delta T. Kenaikan suhu ini terjadi karena energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, angka kesetaraan joule dengan kalori pada percobaan pertama, massa airnya 0,075 kg, itu 0,21 kalori per joule. Dengan akurasinya mendekati sempurna itu 92,083%. Sedangkan percobaan kedua, massa air yang kita dapatkan 0,145 kg dengan kesetaraan joule 0,212 kalori per joule, dengan akurasi yang kita dapatkan 88,333%.